Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Mr. Rahman, di kelas 7 untuk materi Bahasa Inggris. Today, we will learn about introduction. Hari ini kita akan belajar tentang introduction. Nah, untuk tema hari ini kita fokus kepada asking and giving information about identity. Apa artinya? Yaitu bertanya dan juga meminta dan memberi informasi terkait jati diri atau identitas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian baca dulu kompetisi dasar terkait bab kali ini. Nah, kalian sudah membaca kompetisi dasar untuk bab kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mempelajari video ini, kalian dapat memahami struktur kalimat, memberi, dan juga meminta informasi terkait jati diri. Kemudian kalian juga bisa mampu untuk meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan memberikan respon yang tepat. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Oke, what we will learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Today, we will learn to asking information and giving information. Hari ini kita akan belajar cara menanyakan informasi dan juga memberikan informasi. Informasi seperti apa ya? Nah, informasi hari ini yang akan kita tanyakan dan kita berikan adalah terkait jati diri. Nah, apa saja informasi yang kita bisa berikan? What can we tell about ourselves? Apa saja yang bisa kita ceritakan tentang diri kita? Nah, ini adalah beberapa informasi yang bisa kita berikan terkait jati diri. Pertama adalah name atau nama. Kemudian place of origin, tempat asal atau daerah asal. Kemudian adalah address. Address artinya adalah alamat. Selanjutnya adalah age atau umur. Nah, informasi selanjutnya yang bisa kita berikan adalah terkait school atau sekolah. Kemudian kelas. Kemudian adalah hobi. Hobi artinya adalah kegemaran. Kemudian favorite. Favorite itu apa artinya? Kesukaan. Di sini bisa favorite food, makanan kesukaan, favorite color, warna kesukaan, dan segala macamnya. Kemudian yang bisa kita jelaskan juga adalah terkait member of family, anggota keluarga. Oke, tadi kita sudah lihat beberapa unsur yang bisa kita gunakan to introduce ourselves, untuk kita perkenalkan diri kita. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh kalimat asking and giving information about identity. Let's learn about it. Oke, pertama kita akan belajar tentang cara menanyakan informasi dan juga memberi informasi terkait nama, name. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah what is your name? Siapa namamu? Maka respon yang bisa kita berikan adalah my name is. Di sini kalian isi dengan nama kalian. Yang artinya adalah nama saya adalah, seperti contoh, nama saya Abdul Rahman. Maka kalimatnya menjadi my name is Abdul Rahman. Jika nama kalian Siti,
kalian ganti menjadi my name is Siti. Disesuaikan ya dengan nama kalian. Kemudian terkait place of origin atau daerah asal. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah where are you from? Where are you from? Dari mana asalmu? Maka respon yang kita bisa berikan adalah I am from, diisi dengan nama, kota, atau daerah kalian berasal. Saya berasal dari, sebagai contoh di sini, jika kalian berasal dari kota Batam, kalimatnya menjadi I am from Batam. Jika kalian berasal dari Aceh, kalimatnya menjadi I am from Aceh. Next, about address. Di sini adalah terkait alamat. Maka kalimatnya adalah where do you live? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Maka jawabannya adalah I live in atau I live on. Di sini kalian isi ya. Untuk di sini ada dua model. Ada dua jenis. Jika menggunakan in, maka diisi dengan nama kota atau daerah kalian. Jika kalimatnya menggunakan on, I live on, maka diisi dengan nama jalan tempat tinggal kalian. Sebagai contoh, di sini kita bisa lihat I live in Tanjung Pinang. Saya tinggal di Tanjung Pinang. Kemudian kalimatnya I live on Jalan Salam, Tanjung Pinang. Bisa dilihat ya perbedaannya ketika menyebutkan nama jalan menggunakan on. Jika hanya menyebutkan nama kota saja atau daerah, kalian menggunakan kata atau to be in. Selanjutnya adalah terkait age atau umur. Maka kalimat yang bisa diberikan adalah how old are you? How old are you? Berapa umurmu? Respon yang kita bisa berikan adalah I am bla 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 years old. Saya berumur titik-titik tahun. Di sini kalian isi dengan umur kalian. Jika umur kalian 25 tahun, maka kalimatnya menjadi I am 25 years old. Jika kalian 13 tahun, kalimatnya menjadi I am 13 years old. Next adalah terkait sekolah. Untuk menanyakan sekolah seseorang, kalian bisa menggunakan kalimat where do you study? Where do you study? Di mana kamu belajar atau di mana sekolahmu? Untuk responnya adalah I am a student of. Saya adalah seorang pelajar di. Kalian isi dengan nama sekolahnya. Bisa lihat di contoh ya. Jika kalian berasal dari SMPN 1 Batam, kalimatnya menjadi I am a student of SMPN 1 Batam. Jika kalian sekarang adalah murid di SDN 013 Bukit Bestari, maka kalimatnya menjadi I am a student of SDN 013 Bukit Bestari. Selanjutnya, sudah menanyakan tentang sekolah, kita akan tanyakan terkait kelas. Maka kalimatnya adalah what class are you in? What class are you in? Di kelas berapa kalian saat ini? Maka respon yang bisa kita berikan adalah I am in class. Saya sekarang di kelas. Kalian isi nama kelasnya. Selanjutnya adalah kesukaan. Favorite. Di sini kalian bisa tanyakan favorite food, makanan kesukaan, favorite color, warna kesukaan, ataupun favorite drink, minuman kesukaan. Banyak juga ya bisa kalian tanyakan. Kemudian kalimat yang bisa kalian gunakan adalah what is your favorite color? Apa warna kesukaanmu? What is your favorite food? Apa makanan kesukaanmu? Respon yang kita bisa berikan adalah my favorite color is. Warna kesukaanku adalah
Kemudian, my favorite food is, makanan kesukaanku adalah, ini ada contoh kalimatnya ya. My favorite food is fried noodles. Berarti makanan kesukaanku adalah mie goreng. Lalu, jika kesukaannya ada dua, gimana caranya? Di sini kita bisa lihat contoh kalimatnya. Sebagai contoh, kalian punya dua warna kesukaan, yaitu red and blue. Maka kalimatnya menjadi my favorite colors are red and blue. Nah, di sini bisa kalian lihat ya perbedaannya. Untuk yang menggunakan is, artinya hanya ada satu kesukaan, sedangkan ada penambahan s dan menggunakan to be are. Di sini are artinya ada dua kesukaan. Jadi jika kalian mempunyai dua kesukaan, menggunakan are. Jika hanya satu, menggunakan is. Selanjutnya adalah hobi atau kegemaran. Di sini adalah menanyakan terkait hobi kalian. Kalimatnya adalah what is your hobby? What is your hobby? Apa hobi kalian? Apa yang kamu gemari? Maka respon yang kita bisa berikan adalah my hobby is atau my hobbies are, yang artinya adalah kegemaranku adalah. Di sini bisa kita lihat ya, is yang atas jika hanya ada satu kegemaran. Jika ada dua hobi kalian, maka bisa menggunakan yang bawah ini, yaitu my hobbies are. Sebagai contoh, my hobby is reading book. Hobiku adalah membaca buku. Sedangkan di bawahnya adalah my hobbies are reading book and cooking. Kegemaranku adalah membaca buku dan juga memasak. Oke, yang terakhir adalah terkait family member, anggota keluarga. Selain menanyakan informasi tentang diri kalian, bisa juga menanyakan informasi terkait orang lain di keluarga kalian atau anggota keluarga. Pertanyaan yang sering kita berikan adalah, how many member of your family? Ada berapa anggota keluargamu? Atau bisa juga menanyakan, what is your father name? What is your mother name? What is your sister names? Or what is your brother name? Yang artinya adalah siapa nama ayahmu, siapa nama ibumu, siapa nama kakakmu, siapa nama saudaramu. Maka respon yang kita bisa berikan dari pertanyaan ini adalah, there are blank people in my family. Terdapat titik-titik orang di keluargaku. Ini kalian isi ya jumlah anggota keluarganya. Sedangkan terkait pertanyaan nama orang tua, nama saudara, itu kalian bisa jawab menggunakan my father name is. Nama ayahku adalah, jika ditanyakan tentang ibunya, maka my mother name is. Di sini ada contohnya. There are 4 people in my family. There are 4 people in my family. Ada 4 orang di keluargaku. Jika 5 adalah there are 5 people in my family. Kemudian, my father name is Salman. Nama ayahku adalah Salman. My sister name is Sarah. Nama saudara perempuanku adalah Sarah. Congratulations, you have already know how to give and ask information about identity. Sekarang, kalian sudah paham bagaimana cara bertanya dan juga memberi informasi terkait identitas atau jati diri. Sekarang, kalian sudah memahami materi ini, maka silahkan kalian respon video ini dengan cara komen di kolom komentar nama dan juga sekolah kalian menggunakan bahasa Inggris. Tell about yourself in the comment section below. What is your name and where do you study? Silahkan kalian tulis ya jawabannya di kolom komentar. Untuk penugasan hari ini,
silahkan kalian buka link yang akan saya share di grup pembelajaran kita, di grup WhatsApp kita, atau bisa kalian cek di kolom deskripsi. Silahkan kalian kerjakan 10 soal, yaitu pertanyaan terkait jati diri. Nanti ketika kalian mengklik link tersebut, akan diberikan sebuah pertanyaan dalam bentuk chat. Silahkan kalian jawab ya pertanyaan tersebut menggunakan contoh yang sudah kita pelajari tadi. Sebagai contoh, jika pertanyaannya adalah what is your name? Siapa namamu? Maka jawabannya kalian tulis secara lengkap, yaitu my name is, sebutkan nama kalian. Jadi jawabannya harus lengkap ya dalam bentuk kalimat, jangan hanya jawabannya saja. Baiklah, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita sudah mempelajari bagaimana cara meminta informasi dan juga memberi informasi terkait jati diri. Untuk pertemuan minggu selanjutnya, kita akan belajar cara menyusun teks perkenalan jati diri atau introduction text. I think that's enough for today. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.